Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Syakil Ali. Saya dari program studi Matematika Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek pemrograman saya yang berjudul Implementasi Sorting dan Searching pada Sistem Scoring Kompetisi dengan Visualisasi Python. Nah, latar belakang saya memilih topik ini adalah karena di banyak kompetisi, terutama yang sifatnya akademik atau lomba-lomba kecil, sistem scoring kadang masih dilakukan secara manual. Saya ingin mencoba bagaimana algoritma dasar seperti sorting dan searching bisa diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi sederhana agar proses pengolahan data peserta bisa lebih efisien. Selain itu, saya juga ingin belajar bagaimana membuat GUI supaya aplikasinya lebih mudah digunakan, tidak hanya jalan di terminal saja. Baik, saya akan mulai dengan penjelasan latar belakang dari proyek ini. Dalam berbagai kompetisi dan turnamen, pengelolaan scoring peserta merupakan bagian yang sangat penting. Sistem scoring yang baik harus mampu mengurutkan peserta dengan cepat dan akurat, serta memungkinkan pencarian data peserta secara efisien. Namun, dalam praktiknya, banyak proses ini masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dan rawan terjadi kesalahan entah itu salah input, salah mengurutkan ranking, dan lain-lain. Oleh karena itu, algoritma sorting dan searching sangat relevan untuk membantu proses ini. Pembelajaran kali ini, saya mengimplementasikan algoritma dasar seperti bubble sort, selection sort, insertion sort untuk proses mengurutkan skor, serta linear search dan binary search untuk proses pencarian peserta. Kenapa algoritma dasar ini dipilih? Karena selain mudah dipahami, mereka cukup efektif untuk skala kecil hingga menengah, yang umumnya sesuai dengan kebutuhan kompetisi tingkat lokal atau internal. Selain itu, penting juga untuk menyediakan tampilan antarmuka yang ramah pengguna agar sistem ini mudah digunakan oleh siapapun. Untuk itu, saya menggunakan Tkinter Framework GUI berbasis Python yang ringan dan sederhana. Dengan sistem ini, kita tidak hanya bisa membantu pengelolaan scoring secara praktis, tetapi juga memberikan media pembelajaran yang menarik untuk memahami penerapan algoritma dalam dunia nyata. Tujuan: mengembangkan aplikasi scoring kompetisi berbasis Python, menerapkan algoritma sorting dan searching dalam pengelolaan data peserta, menyediakan antarmuka visual GUI menggunakan Tkinter, dan memberikan sarana edukasi tentang penerapan algoritma dasar dalam pemrograman. Selanjutnya saya akan membahas tentang kode program. Pertama-tama, di bagian awal program, saya mengimpor beberapa perpustakaan yang dibutuhkan. Saya menggunakan Tkinter sebagai perpustakaan GUI agar aplikasi bisa memiliki tampilan grafis yang menarik. Selain itu, saya juga mengimpor modul message box dari Tkinter untuk menampilkan pesan, informasi, atau peringatan kepada pengguna. Lalu modul TTK saya gunakan untuk membuat tampilan widget yang lebih modern. Lalu bagian inti program saya buat dalam bentuk sebuah kelas bernama Sistem Scoring Kompetisi. Di dalam kelas ini, saya mendefinisikan seluruh logika dan tampilan antarmuka aplikasi pada saat kelas diinisialisasi yang akan dilakukan beberapa hal, yaitu membuat window utama dengan judul Sistem Scoring Kompetisi, lalu menentukan ukuran windownya, kemudian menyiapkan list kosong data peserta yang akan menampung data nantinya. Lalu memanggil dua fungsi utama, setup UI untuk membangun tampilan GUI dan load sampel data untuk mengisi contoh data awal. Lalu pada bagian input data, saya menyediakan form sederhana di GUI yang terdiri dari dua kolom input, yaitu nama peserta dan skor. Setelah pengguna mengisi data dan menekan tombol tambah peserta, fungsi tambah peserta akan dijalankan. Di sini dilakukan validasi data, yaitu apakah kolom sudah diisi, apakah skor berupa angka, apakah skor dalam rentang 0 hingga 100. Jika data valid, maka data peserta akan ditambahkan ke list data peserta. Setelah itu, tampilan tabel di GUI akan diperbarui secara otomatis. Selanjutnya, program ini mendukung 3 algoritma sorting, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Pengguna dapat memilih algoritma yang diinginkan melalui tombol yang tersedia. Untuk penjelasannya, bubble sort algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan elemen yang bersebelahan.
dan menukar posisi mereka jika belum terurut. Proses ini dilakukan berulang-ulang sampai seluruh data terurut. Lalu ada selection sort. Algoritma ini mencari elemen terbesar lalu menempatkannya di posisi yang sesuai. Proses ini diulang hingga semua elemen terurut. Lalu ada insertion sort. Algoritma ini bekerja dengan cara membangun array yang terurut secara bertahap, satu elemen demi satu elemen, dengan cara menyisipkan elemen di posisi yang tepat. Setelah proses sorting selesai, tabel akan diperbarui dan menampilkan data peserta dalam urutan skor yang sesuai. Selanjutnya, selain sorting, aplikasi ini juga mendukung pencarian data peserta berdasarkan nama. Ada dua metode searching yang bisa dipilih, yaitu linear search dan binary search. Untuk linear search yaitu pencarian dilakukan secara berurutan dari elemen pertama sampai elemen terakhir sampai peserta ditemukan. Lalu untuk binary search, pencarian dilakukan secara lebih efisien dengan membagi dua bagian array. Namun metode ini hanya bisa digunakan pada data yang sudah terurut berdasarkan nama. Saat user melakukan pencarian, jika data ditemukan akan ditampilkan informasi peserta beserta skornya. Jika tidak ditemukan, akan ditampilkan pesan bahwa peserta tidak ada dalam data. Lalu untuk menampilkan data peserta, saya menggunakan komponen review dari modul DTK. Tabel ini memiliki 3 kolom, yaitu peringkat, nama peserta, dan skor. Setiap kali ada perubahan data, baik setelah penambahan peserta, sorting maupun searching, tampilan tabel akan diperbarui secara otomatis. Selain itu, di bagian bawah GUI terdapat label status yang memberikan umpan balik kepada pengguna terkait aksi yang baru saja dilakukan. Misalnya, peserta berhasil ditambahkan atau peserta ditemukan. Lalu pada bagian terakhir dari program adalah fungsi main yang berfungsi untuk memulai aplikasi. Di sini saya membuat window utama Tkinter lalu menjalankan loop aplikasi menggunakan main loop. Dengan ini, aplikasi berjalan sepenuhnya dengan mode GUI sehingga pengguna bisa berinteraksi dengan mudah tanpa perlu mengetik di terminal. Secara keseluruhan, program ini berhasil mengintegrasikan konsep algoritma sorting dan searching ke dalam sebuah aplikasi scoring kompetisi yang interaktif. Pengguna bisa dengan mudah menambahkan peserta, mengurutkan skor, dan melakukan pencarian peserta, semuanya melalui tampilan GUI yang sederhana namun efektif. Dengan demikian, program ini dapat digunakan sebagai alat bantu praktis untuk scoring kompetisi, sekaligus sebagai media pembelajaran algoritma bagi mahasiswa atau siapa saja yang ingin memahami penerapan algoritma dalam dunia nyata. Kemudian untuk hasil programnya, yaitu pada gambar yang pertama, yaitu gambar di sebelah kiri, saya sudah memasukkan beberapa data peserta. Kemudian saya menekan seluruh tombol algoritma sorting, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort satu persatu. Hasilnya yaitu pada gambar kanannya ketika algoritma menghasilkan urutan ranking yang sama dari skor tertinggi ke terendah. Ini menunjukkan bahwa seluruh algoritma sorting yang saya implementasikan berjalan dengan benar. Selanjutnya saya menambahkan satu peserta baru, yaitu Ijul Perfect dengan skor tertentu ke dalam daftar peserta. Perhatikan bahwa urutan data menjadi tidak terurut karena data baru ditambahkan di bagian bawah tabel. Setelah itu saya menekan salah satu algoritma sorting. Hasilnya seluruh data kembali terurut dengan benar, termasuk peserta yang baru saja ditambahkan. Ini menunjukkan bahwa proses sorting di aplikasi ini dapat selalu memperbarui urutan data sesuai kondisi terbaru. Selanjutnya pada gambar ini saya menampilkan fitur validasi input dan pencarian peserta. Pada bagian kiri, saya mencoba memasukkan data yang tidak valid, yaitu dengan mengetikkan nama peserta, tetapi skor saya isi dengan teks A atau string lain, sehingga sistem langsung memberikan error message berupa pop-up yang mengatakan bahwa skor harus berupa angka. Fitur validasi ini sangat penting untuk menjaga agar data yang masuk ke dalam sistem tetap sesuai format yang diinginkan. Selanjutnya pada gambar sebelah kanan, saya mencoba melakukan searching. Saya mengetikkan nama peserta yang ingin dicari, kemudian memilih metode binary search. Sistem berhasil menemukan peserta tersebut dan menampilkan pop-up yang berisi nama, skor, dan metode search yang digunakan. Selain itu, label status di bagian bawah GUI juga diperbarui untuk memberikan umpan balik kepada user. Selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan, saya akan menjelaskan bagaimana kinerja dari program yang saya buat, yaitu yang pertama,
Program sistem scoring kompetisi berhasil berjalan sesuai dengan fungsinya. Melalui program ini, user dapat dengan mudah melakukan input data beserta berupa nama dan skor. Setelah data tersedia, pengguna juga dapat melakukan sorting skor peserta menggunakan salah satu dari 3 algoritma yang tersedia, serta melakukan pencarian peserta berdasarkan nama. Selain itu, saya juga menambahkan fitur validasi input yang membantu mencegah kesalahan, seperti ketika skor yang dimasukkan bukan berupa angka atau kolom input yang belum diisi. Setiap proses yang dilakukan akan ditampilkan secara interaktif dalam tabel data peserta, sehingga pengguna dapat langsung melihat hasilnya di layar. Penggunaan antarmuka grafis berbasis Tkinter mempermudah interaksi pengguna. Selain itu, adanya pesan umpan balik dalam bentuk pop-up atau status bar membantu user mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan. Secara keseluruhan, program ini dapat diimplementasikan sesuai tujuan awal, yaitu sebagai simulasi sistem scoring kompetisi yang interaktif, sederhana, dan efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.